Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau dalam segala hal Engkau adalah Tuhan kami yang selalu hadir dalam kehidupan kami tanpa melihat apa situasi dan kondisi kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan kami tetap terpelihara di dalam Engkau. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus sebagai pemilik firman ini menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Ketika kebenaran firman ditaburkan, ada kuasa yang memberikan pertumbuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah iman kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang dituntut untuk menghasilkan buah kebenaran di dalam Engkau. Kami siap untuk belajar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan berbicara firman Tuhan dengan tema sukses karena mendengarkan suara Tuhan. Yang akan mendasari khotbah saya terambil dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Demikian jawaban pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar kata demi kata yang membentuk kalimat firman ini, saya sangat percaya bahwa kita sangat diberkati. Kenapa? Karena firman ini berbicara tentang keberkatan seorang Ishak karena adanya pertolongan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kalau kita belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ini, maka kita mendapatkan banyak sekali fakta yang membentuk Ishak hingga dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya akan menyampaikan fakta yang pertama, bahwa yang melatar belakangi ayat ini bukanlah fakta yang positif, bukanlah fakta keberkatan. Justru digambarkan fakta yang pertama yang melatar belakangi pembacaan kita hari ini adalah sebuah peristiwa kelaparan yang dialami oleh Ishak dan orang-orang di sekitarnya. Fakta yang kedua, justru pada saat kelaparan itu, Tuhan mengatakan kepada Ishak, tinggallah di negeri ini. Tinggallah di negeri yang sedang kelaparan. Dalam logika kita, apa yang disampaikan oleh Tuhan tentu tidak masuk akal. Dalam logika manusia, apa yang disebut dengan logika Tuhan tentu tidak masuk akal. Kenapa saya menyebutkannya tidak masuk akal? Karena justru ketika kita mengalami peristiwa atau kejadian yang tidak enak, yang kita cari adalah bagaimana kita sebagai manusia terlepas dari peristiwa atau kejadian yang tidak enak itu. Dan hal itu pun yang diambil oleh Ishak ketika tempat di mana dia berada sedang mengalami kelaparan, dan dia memutuskan untuk berpindah ke Mesir, yaitu tanah yang subur, tanah yang dimana tidak mengenal kelaparan. Sedangkan fakta yang ketiga yang dapat saya sampaikan adalah bahwa Ishak bukanlah tuan tanah di tempat di mana dia berada pada waktu itu. Dia adalah orang asing yang tinggal di negeri asing, dan tentunya ketika dia menjadi orang asing di negeri asing, dia tidak sebebas dengan mereka yang disebut orang-orang asli di wilayah itu. Itulah tiga fakta yang melatar belakangi pembacaan kita hari ini. Yang luar biasa, perlu menjadi catatan kita, justru apa yang dipikirkan oleh manusia terbalik dengan yang dipikirkan oleh Tuhan. Kalau manusia berpikir ketika mengalami kelaparan, manusia pada masa Ishak berpikir pada saat kelaparan semua orang berbondong-bondong untuk lari ke Mesir. Justru Tuhan memberikan logika yang terbalik kepada Ishak dan memintanya untuk tinggal di negeri yang kelaparan itu. Sebagai manusia tentu kita mengatakan ini tidak masuk akal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ishak, inilah yang menjadi dasar dari tema khotbah saya. Dia mendengarkan suara Tuhan. Dia mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Sekalipun perintah yang disampaikan oleh Tuhan bukanlah perintah yang masuk akal, sekalipun perintah yang disampaikan oleh Tuhan justru tidak bisa diterima oleh rasio dan logika manusia. Tetapi bagi Ishak, sekali itu perintah Tuhan, sekali itu suara Tuhan, maka selama-lamanya itulah suara Tuhan dan kebenaran yang harus ditaati. Inilah pelajaran yang pertama bagi kita. Terkadang dalam olah logika kita, dalam pemikiran kita, dari cara kita berpikir, terkadang kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah benar, apa yang kita perbuat ini sudah betul. Di tahun 2021 ini, mari kita rubah pola pikir kita. Bukan apa yang kita katakan betul itu yang kita ikuti, tetapi mari kita melihat apa yang dikatakan Tuhan betul, itu yang harus kita ikuti. Karena itu yang diambil oleh Ishak. Waktu Ishak diminta oleh Tuhan, tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Ishak memilih untuk tinggal di negeri itu sebagai orang asing. Dia memilih untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia memilih untuk mendengarkan suara Tuhan. Dia memilih untuk mengiyakan apa yang diminta oleh Tuhan di dalam hidupnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam hubungan kita di rumah tangga, dalam usaha pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam karir kita, terkadang kita mendesain itu semua bukan berdasarkan suara Tuhan. Justru kita melakukannya menurut pendapat kita, menurut pendapat saya, menurut egonya kita, menurut apa yang kita pandang itu benar. Di tahun 2021 ini, mari kita rubah cara pandang kita. Dengarkan suara Tuhan. Sekalipun suara Tuhan itu dalam logika sehat kita, itu tidak masuk akal. Sebab logikamu terbatas, logika Tuhan yang tidak terbatas itu yang harus didengarkan. Itu pelajaran kita yang pertama. Pelajaran kita yang kedua, ketika engkau mengalami persoalan dalam hidupmu, mengalami masalah dalam hidupmu, mari kita belajar untuk tidak fokus pada masalah kita. Kalau kita fokus pada masalah kita, seperti Ishak misalnya. Kalau Ishak fokus pada masalahnya, pada kelaparan yang dialami oleh Ishak dan orang-orang di sekitarnya, saya percaya Ishak pasti lebih memilih untuk berangkat ke Mesir. Tetapi ketika Ishak tidak fokus pada masalahnya dan dia fokus kepada Tuhan, dan jawaban Tuhan sekalipun itu tidak masuk akal dalam logika manusia, Ishak lebih memilih untuk fokus kepada Tuhan, fokus pada suara Tuhan, fokus pada perintah Tuhan. Itulah yang dipilih oleh Ishak. Dan apa yang didapatkan oleh Ishak ketika dia memilih untuk fokus pada suara Tuhan, pada perintah Tuhan, itulah ayat yang baru saja kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan kembali untuk kita apa kata firman Tuhan terhadap hasil fokus dari Ishak. Maka ketika dia fokus kepada Tuhan dan dia melakukan pekerjaannya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Bukan masalah tempat di mana engkau berada, bukan besarnya persoalanmu yang engkau sedang alami hari ini, bukan karena engkau sedang menghadapi cobaan hari ini, tetapi dimanapun engkau berada, jika engkau fokus pada suara Tuhan, Tuhan pasti berkati engkau. Itu kunci. Ketika engkau memilih untuk tidak fokus pada masalahmu, ketika engkau memilih untuk tidak melihat masalahmu lebih besar dari Tuhan, dan ketika engkau mengalihkan seluruh persoalanmu dan fokus kepada Tuhan, pada saat itulah engkau diberkati luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja menjalani tahun 2021 karena masih dalam suasana Januari. Sekali lagi saya berpesan kepada kita semua, hari ini sebesar apapun persoalan dan masalah yang engkau alami, jangan pernah melihat masalahmu itu. Kalau engkau melihat masalahmu, maka ada kemungkinan engkau akan remuk oleh masalah. Tetapi jika engkau melihat Tuhanmu di atas masalahmu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Seperti Tuhan memberkati Ishak dalam pembacaan kita di Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 ini. Kalau kita belajar, latar belakangnya tidak enak, tetapi endingnya yang luar biasa. Latar belakangnya tidak menyenangkan hati. Latar belakangnya terkadang mungkin mengecewakan. Tapi saya mau katakan kepada kita, ketika kita tidak berpaling dari Tuhan,
disitulah berkat Tuhan tercurah untuk kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, bahwa tahun-tahun yang kita hadapi ke depan bukanlah tahun-tahun yang enak. Bukanlah tahun-tahun yang luar biasa untuk kita. Bahwa waktu-waktu yang akan kita jalani ke depan adalah waktu dengan berbagai persoalan yang sangat berat untuk kita. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita tetap melihat Tuhan. Mari kita selalu berkata kepada Tuhan, bahwa bukan masalahku yang besar, tetapi Tuhanku terlebih besar dari masalahku. Sehingga ketika kita mengatakan, pada saat kita mengatakan bahwa Tuhanku terlebih besar dari masalahku, maka pada saat itulah keberkatan sedang menuju kepada Bapak Ibu dan saya. Keberkatan sedang menyertai kita. Keberkatan sedang datang menghampiri kita. Karena kita melihat Tuhan dalam segala hal. Dan kita tidak mengukur berdasarkan kekuatan kita, kepintaran kita, hikmat manusia, kecerdasan kita. Tetapi kita mengukurnya berdasarkan suara Tuhan. Bagaimanakah supaya kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Pelajaran yang luar biasa yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita terus berpegang kepada Tuhan. Terus berpegang pada kebenarannya. Terus berpegang pada firman. Terus mengiyakan seluruh kebenarannya. Terus menerima seluruh kebenarannya. Dengan terus berjalan di dalam kebenarannya. Disitulah engkau akan menjadi kuat luar biasa. Sehingga masalah yang engkau alami, persoalan yang engkau alami, Tuhan pasti akan menolong engkau dan melepaskan engkau dari segala persoalan yang engkau alami. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu sedang bersama dengan engkau. Karena kekuatan Tuhan yang luar biasa itu sedang memberkati engkau. Tahun 2021, seberapa berat pun itu kita jalani, mari kita belajar fokus untuk mendengarkan suara Tuhan, berjalan di dalam suara Tuhan, mengikuti suara Tuhan, dan bekerja berkarya dengan suara Tuhan. Dengan demikian, maka Tuhan yang maha perkasa dan luar biasa itu akan memberkati engkau dengan luar biasa pula. Jemaat Taman Firdaus yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajarlah dari apa yang dialami oleh Ishak. Ishak menuai 100 kali lipat karena ketaatannya kepada firman Tuhan, karena ketaatannya kepada suara Tuhan, karena ketaatannya kepada perintah Tuhan. Karena itu hari ini saya mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya, keberkatan yang luar biasa itu datangnya dari kedekatan Bapak Ibu dengan Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya sumber berkat, sumber keberhasilan, sumber kesuksesan bukanlah semata-mata usahamu, tetapi karena peran utama Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau diberkati luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa dalam menjalani hidup kami bukanlah hal yang mudah. Ada banyak persoalan yang siap meremukkan kami. Ada banyak cobaan yang siap untuk mengalahkan kami. Tapi hari ini kami mau mengatakan kepadamu, kami mau taat firman-Mu untuk mendengarkan suara-Mu, untuk terus berjalan di dalam Engkau. Karena sebagaimana kami tahu bahwa di dalam segala kebenaran-Mu ada keberkatan yang menyertai hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa, yang menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara kehidupan mereka. Begitu juga bagi anak, mantu, dan cucu-cucu dan seluruh keluarga besarnya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus GBP Taman Firdaus. Tuhan memberkati dengan melimpah. Tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang menuntun, menyertai mereka semua. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat Taman Firdaus. Kami berdoa untuk mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupkan di dalam nama Yesus, yang sedang berduka dihiburkan di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya, jika kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan memberkati dan menyertai kami. Diberkati dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.